Hai Kang Barbar, apa kabar? Apik tuh, alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya Rio Permadi, cowok ganteng stok terakhir yang lagi berusaha berhenti coli. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Demented, yang merupakan judul dari sebuah film yang dirilis pada tahun 2003, di mana di dalam film bercerita tentang zombie yang seperti patung. Akan tetapi jika ada reaksi atau mendeteksi keberadaan manusia, akan berubah menjadi zombie anarkis atau barbar. Film ini juga terdapat alur cerita dan ending yang akan membuat emosi kalian tuh bercampur-campur, pokoknya dicabik-cabik lah. Tanpa batu becot, kita mulai langsung aja ke filmnya. Check this out. Film akan memperlihatkan David sang gagah berani, Bryce Itemanis, Tyler tank topping, dan Naomi yang cipika-cipiki sama Tyler. Empat remaja tersebut hendak liburan di villa milik temannya. Mereka terlihat begitu senang yang di dalam perjalanannya sudah membayangkan keseruan dari liburannya tersebut. Saat perjalanannya sudah selesai, tibalah mereka di villa dan langsung disambut oleh pemilik villa tersebut bernama Howard dan pacarnya Shirley. Mereka pun masuk ke dalam dan memulai keseruan demi keseruan, mulai dari bermain air, bercanda kesana kemari, dan melakukan keseruan lainnya layaknya kehidupan para remaja. Mereka yang sudah puas bermain pun duduk bersama dan hendak minum alkohol. Right, I'm going to run inside and grab. Yeah, take two. Kemudian David yang di dapur mengambil minuman segar dan sangat sedang ribet banget membawa banyak botol minuman. Tiba-tiba ada telepon yang berasal dari ayahnya Howard. Seketika David pun langsung berteriak memanggil teman-temannya. Howard diberitahu oleh ayahnya bahwa akan ada prediksi serangan teroris, dan salah satu misil yang berjarak tak jauh dari vilanya diprediksi akan meledak. Saat sedang berbicara tanpa disangkati, telepon terjadi gangguan sinyal sehingga telepon pun terputus. Dalam kondisi yang darurat, mereka semua kelihatan sangat bingung karena beritanya sangat mendadak, sehingga akhirnya membuat mereka untuk voting antara bertahan di villa atau berpindah, dan alhasil tetap bertahan di villa. Fewer people, it'll be less of an impact. So theoretically, the worst place to be would Just stay here, let them blow that shit out of the sky, and continue having a good time. We only have one car here. We should probably decide what. Raise your hand. We're leaving. I have enough data to make an educated decision. You don't have I'm enough. not voting. Okay, fine. 3 against 2, though. We're staying. Jesus, this is so crazy. Mereka mencoba untuk tenang sambil menunggu pasukan militer datang. Kemudian Tyler beranjak keluar dari tempat duduknya untuk sekedar mencari udara segar. Tyler kemudian melihat ada sebuah misil melintas dan kemudian terjatuh dan meledak. Misil tersebut berjarak tidak jauh dari villa dan meledak seperti misil pada umumnya. Semua pun panik dan bingung tanpa ada yang tahu akan ada hal yang mengerikan yang terjadi. Malam harinya, mereka memutuskan untuk tidur dengan kondisi semua pintu yang telah dikunci, menunggu sampai pagi hari tiba. Look at that. What? Oh my god. Oh my god. My mom says it's all over the news that one of the missiles went. See? What'd I tell you, huh? Knew they'd Into that missile. It was probably just like a mistake in the reporting or something, babe. Paginya, David dengan mengendarai mobil mencoba untuk mencari bantuan ke kantor polisi terdekat. Sambil di perjalanan, David mendengarkan siaran radio nasional yang menghimbau untuk warga setempat tetap berada di rumah karena telah terjadi serangan senjata biologis yang menyebabkan seluruh kota dikarantina. Sesaat masih dalam perjalanan, David berhenti karena dikejutkan oleh fenomena kecelakaan sebuah mobil dengan seorang wanita di sampingnya. Wanita tersebut berdiam diri bak patung
Niat hati David hendak menolongnya, akan tetapi wanita tersebut bertingkah mengerikan dan dengan brutal menyerangnya. David pun beruntung karena telah berhasil lolos dan bergegas kembali ke villa. David yang sampai di villa dalam keadaan panik kemudian memberitahu dan mengajak teman-temannya untuk segera pindah dari villa. Howard, salah satu temannya, tidak mau. Kemudian terjadilah perdebatan. Saat masih sibuk berdebat, tiba-tiba datanglah sesosok zombie menerobos dan menerkam Howard dari belakang. Meskipun sudah ditolong oleh teman-temannya, Howard tewas dengan luka di bagian leher yang sangat parah. Bryce pun menghajar hingga zombie tersebut juga tewas. Terlihat juga dari luar, zombie lain mulai lari berdatangan. Mereka yang panik mencoba lari ke lantai atas dengan harapan bisa bersembunyi. Tapi nasib apes menimpa Naomi karena harus menjadi korban setelah Howard akibat serangan zombie. Di sisi lain, Shirley yang panik justru malah salah kamar dan berpisah dari David, Bryce, dan Tyler. Holy fuck! Hey, fucking door! Singkat cerita, malam pun tiba. Tyler mencoba melihat kondisi di luar, namun mereka ternyata sudah terkepung oleh zombie yang diam bagai patung. Namun akan sangat barbar atau brutal saat mereka menyadari keberadaan manusia. Shirley tiba-tiba berteriak minta tolong karena ada salah satu zombie yang sangat bernafsu berhasil menembus kamarnya. Shirley yang panik dan ketakutan akhirnya memberanikan diri untuk kabur lewat jendela dengan berjalan menuju kamar teman-temannya. Where's Naomi? I'm sorry. Just tell us want to know what happened. Right? Just tell me! She was my girlfriend. Howard was my boy, came back for me. By the time we got to the stair, those people were in the house. She was behind me and didn't want to do anything. Tried to be quiet. Singkat cerita, keesokan harinya tiba-tiba mereka memutuskan untuk keluar dari villa yang telah dikebung para zombie patung. Bryce adalah pelari tercepat di antara mereka karena atlet futsal unggulan di kotanya. Bryce yang memiliki kecepatan berlari berinisiatif menuju mobil terlebih dahulu dengan kepentingan memastikan semuanya berfungsi dengan baik untuk kemudian kabur dan kembali menjemput teman-temannya. David kemudian menitipkan Bryce sebuah suar yang akan digunakan sebagai tanda David dan yang lainnya untuk segera berlari menuju mobil. Bryce kemudian segera mengeksekusi dengan berjalan sangat perlahan dan penuh kehati-hatian agar tidak mengeluarkan bunyi atau suara. Tapi apa yang terjadi? Bryce menimbulkan sedikit suara dan langsung dikejar secara brutal oleh patung zombie yang berubah. Bryce untungnya dapat berhasil lolos dengan kecepatan larinya, kemudian mengunci kamar. Setelah itu perlahan melanjutkan misinya menuju ke mobil melewati jendela. Namun lagi-lagi Bryce menimbulkan bunyi saat menapaki lantai kayu. Sontak patung zombie pun berubah aktif dan mengejarnya secara barbar. Tidak terhindar lagi, suasana pun begitu menegangkan ketika pelarian Bryce. Ia harus melewati beberapa zombie yang pada akhirnya ia berhasil masuk ke mobil dan memberi tanda dengan suara sesuai rencana. Shirley dan lainnya pun segera turun menuju mobil.
Tetapi ia malah berisik sehingga zombie yang mulanya seperti patung spontan menjadi berdatangan dan menyerangnya. Akhirnya mereka beruntung tidak menjadi korban para zombie karena berhasil kabur dari villa tersebut. Oh my god. He's not. He fucking left us! Charlie, shut the fuck up. Charlie. Okay. Hurry. Come on, Charlie. Come on. Come on, Charlie. Go get Taylor. Oh, fuck. Come on. Come on, Taylor. Jump. Fuck, Bryce. Go, go, go. Go, 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 go. Okay. Baby, baby. Are you okay? Are you okay? Okay. I thought he was gonna get me. Mereka yang selamat merencanakan rute untuk kabur selanjutnya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan terlihat zombie bocil yang bertingkah seperti orang step, kejeng-kejeng gitu, sehingga mobil terbalik karena Bryce yang gugup lalu membanting setirnya. You okay? Shit. My leg. Can you move? Oh my god! I'm stuck! Charlie, Charlie, grab her leg. Charlie, turn her leg. Grab her right here. Selanjutnya mereka pun akhirnya selamat dari kecelakaan tersebut. Namun Bryce di sini kakinya patah. Mereka yang bertahan hidup harus berlari dikejar zombie hingga berhasil memanjat rumah tua yang sudah terbelengkalai. Mereka pun mencoba menenangkan diri sambil mengatur rencana selanjutnya dan beristirahat. Malam yang menakutkan pun tiba. Dengan suasana yang mencekam, terlihat begitu banyak para zombie mengerikan di luar. Dalam kondisi diam, Mbak Patung menunggu korban. Mereka akhirnya berhasil melewati malam itu, dan saat terbangun, pagi sudah tiba. Okay. Okay, For the night. But is he gonna be okay with that knee? yeah, he's. Do we even think there's anyone out there normal like us? Yeah, can't be the whole country's gone mad. What, are you crazy? I'm not gonna be able to sleep after all of this. Yeah, Minnie. Well, try to get some rest, okay? What if there is no help? Pelarian selanjutnya akan dilanjutkan. David mencoba melihat keluar dan kondisi sepertinya sudah aman karena para zombie sudah tidak ada. Mereka akhirnya mulai berjalan menyusuri kota yang seperti sudah mati.
Mereka yang sedang berjalan memutuskan diri untuk masuk ke sebuah apotik. Di sana mereka menyempatkan untuk minum dan mengambil beberapa persediaan untuk mengobati luka Bryce. Lalu mereka menemukan sebuah radio yang masih aktif menyala dan memberitahukan bahwa tim penyelamat dari pemerintah akan datang menggunakan helikopter setiap siang dan mendarat di atas gedung kampus yang letaknya hanya 3 km dari sana. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung mengambil persediaan yang diperlukan dan segera keluar dari apotik. Namun tiba-tiba dari arah belakang satu zombie berlari dengan barbar menyerang Bryce. Untungnya David segera membantu hingga berhasil membunuh zombie tersebut. Hello? The university is located. Helicopter rescue team will land on the roof of the biology building Did you hear that? of downtown. Oh my god. Let's grab what we need and get out of here. Yeah, okay, we gotta Alert get you to all patched up. Come on. biology buildings of Southeastern University. Careful, Lieutenant. You're gonna make a great doctor. Here you go. You okay? Yeah, I'm good. Get that. Hey guys, we got. Let's get the hell out of here. Perjalanan pun dilanjutkan, namun dengan kewaspadaan. Tapi karena memang sangat sulit untuk tidak menimbulkan suara, tanpa permisi para zombie datang untuk mengejarnya. Mereka pun berlari sekuat tenaga melewati gang-gang sempit. Pintu dan gang berhasil dilewati, namun malangnya Shirley harus menjadi rebutan para zombie yang sedang kelaparan karena tidak bisa melompat dari pagar kawat. Tyler di sini sangatlah bersedih karena mendapati sahabat perempuannya telah tewas. Namun perjalanan harus dilanjutkan untuk menuju ke kampus tempat evakuasi. Let's get out of here. Mereka yang mengira cukup aman, namun kembali dikejutkan oleh para zombie yang ada di depan seperti patung yang siap menerkamnya jika mendeteksi ada manusia. Di tengah kebingungan, akhirnya David memutuskan menjadi pahlawan. Ia mencoba menjadi umpan pada zombie agar Tyler dan Bryce dapat dengan leluasa menuju kampus. Sesuai permintaan, para zombie pun langsung mengejar David dan berlari mengecoh mereka ke arah berlawanan. David yang sempat terjatuh akhirnya berhasil bergabung dengan teman lainnya. Selanjutnya mulai memasuki kampus dengan kondisi para zombie yang mengejarnya. All right, come on, go. No, Frank, no, we're not leaving. Go get it. Come on, let's go. Run! He's coming. Kejar-kejaran pun tidak terelakkan sampai akhirnya mereka berhasil dan mengunci pintu. David sayangnya tergigit zombie di bagian jarinya. Bryce dan Tyler belum menyadari itu karena sedang sibuk mengganjal pintu dengan benda-benda di sekitar. Efek dari gigitan zombie pun mulai menunjukkan reaksinya. David mulai kehilangan kesadaran dan akhirnya mengejar mereka berdua. Sementara itu, para zombie berhasil membuka pintu yang diganjal. Saat Bryce dan Tyler menunggu lift terbuka, David semakin barbar mengejar hingga akhirnya harus tewas di tangan Bryce karena
dihantam dengan kapak. Bryce terpaksa menghantamnya karena jika tidak David akan menyerangnya dan Tyler. Tak lama kemudian zombie lain pun mulai datang, tapi lift berhasil tertutup. Mereka pun akhirnya beristirahat sejenak di dalam lift untuk menuju atap kampus sesuai tempat evakuasi. Mereka yang sampai di atap kampus melihat helikopter, namun helikopter tersebut pergi begitu saja karena mereka salah gedung. Apes nggak tuh, udah capek-capek malah salah gedung. Dengan kondisi panik tanpa pikir panjang, mereka mencoba kembali turun di gedung melewati zombie dengan perlahan-lahan. Tapi sayangnya Tyler menginjak sebuah plastik sehingga menimbulkan bunyi dan mengundang para zombie. Mereka berlari dengan susah payah menuju atap sambil dikejar oleh para zombie yang kelaparan. Alright, give me the bag. I'll lift you up. Got it. It's still here. It's just across the street. Let's go. We can sneak past them. No. Perjuangan demi untuk tetap bertahan hidup akhirnya berhasil. Tyler berhasil mencapai atap dengan disusul Bryce karena sempat bertarung dengan zombie di belakangnya. Terlihat seseorang tentara turun membantu Tyler dan Bryce berhasil naik helikopter. Tyler terlihat begitu lega dan terharu sambil menyandarkan kepalanya ke Bryce. Tapi naas, ternyata itu belum akhir dari neraka para zombie. Sebab keberhasilan itu hanyalah halusinasi alias semu belaka. Anjing nggak tuh? Tyler kemudian tersadar. Tentara yang berada dalam helikopter meneriakinya sambil berkata bahwa helikopter sudah penuh. Tyler dan Bryce lemas seketika, seakan hanya bisa pasrah atas nasib apesnya, di mana sebelumnya sudah berjuang dengan susah payah agar tetap bisa bertahan hidup, tetapi pada akhirnya harus senasib seperti teman-temannya menjadi santapan para zombie yang kelaparan. Stand down! He's not affected! Stand down! Are you all right? Let's go! Can you hear me? Can you hear me?
Dan film pun berakhir. Ending yang sangat kampret gitu, gak ada yang selamat anjing. Jadi gimana menurut kalian, adakah pelajaran yang bisa diambil? Bisalah kita diskusi di komentar gitu ya. Dan pesan moral menurut versi saya adalah tetaplah berusaha walaupun gagal, tetaplah bekerja walaupun miskin. Pokoknya intinya gini ya, tetaplah menjadi beban keluarga nomor satu lah, intinya itulah. Oke lah, jangan banyak bacot dan sampai jumpa di next video.